selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cahaya Maju. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SD Negeri 3 Cahaya Maju. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama dengan keadaan sehat dalam rangka pembahasan RTL Rencana Tindak Lanjut Rancangan Pembelajaran Berbasis Project Sport Education Model atau SEM. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Bapak Ibu sekalian, agar acara pagi hari ini berjalan dengan lancar, maka akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti atau pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan untuk acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Waris Nabi SPB. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Guru SDN 3 Cahaya Maju pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan terutama nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dari kita dan dapat berkumpul di ruangan SDN 3 Cahaya Maju ini dalam keadaan sebuah walafiat, tidak ada suatu apapun. Yang kedua, sholawat beserta salam Allah tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari yaitu kegiatan masa kompel kekeluargaan SDN 3 Cahaya Maju, maka pada hari ini Bapak Wayan Sudiana SPD mempunyai rencana tindak lanjut dari hasil EKG guru PJOK yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cahaya Maju. Maka dengan ini nanti Bapak Wayan Sudiana SPD akan membahas masalah rancangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu Guru kita ikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Wayan sampai selesai. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan lancar, tidak ada suatu apapun. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, demikianlah pembukaan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah diucapkan terima kasih. Dilanjutkan untuk acara yang selanjutnya yakni inti atau pembahasan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wayan Andi Sugiana SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waris Madi SPD, dan Bapak Ibu Guru beserta staf yang memberikan saya kesempatan untuk penyampaian tentang rencana tindak lanjut kegiatan saya, yaitu PKG, rancangan pembelajaran berbasis project sport education atau model atau SEM. Judul program yang saya bahas untuk pagi ini yaitu senang, sehat, dan bugar dengan permainan tradisional, yaitu gobak sodor. Di atasnya lagi, nah itu disusun oleh saya sendiri, Wayan Andi Sugiana, peserta PKG PJOK tahun 2024 kelas 5. Nah, unit kerja yaitu di SDN 3 Cahaya Maju tempat kita mengajar hari ini. Lanjut, sesuai yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, itu tentang permainan tradisional. Itu latar belakangnya itu permainan gobak sodor merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Itu sudah kita tahu, apalagi zaman Bapak Ibu pasti tahu permainan tradisional. Ya, permainan kita kecil, waktu masih kecil dulu, ya. Yang perlu dilestarikan. Gobak sodor bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga mendukung nilai-nilai pendidikan yang penting seperti kerjasama, strategi, sportivitas, dan ketangkasan. Nah, permainan ini mengajarkan peserta didik untuk bekerja sama dalam tim. Jadi mengajarkan kerjasama dalam tim, serta menghargai kemenangan dan kekalahan. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, permainan tradisional seperti gobak sodor dan lainnya itu agak kurang dikenal, Bapak Ibu ya. Hilang, ya, agak kurang dikenal. Jadi tujuan saya ini untuk meningkatkan permainan tradisional, bukan hanya di sekolah, mungkin di desa saya pun juga akan saya lakukan itu, karena kebetulan di belakang rumah saya ada lapangan bola voli, jadi mungkin anak-anak di sana akan saya arahkan ke sana. Selanjutnya, monggo, selanjutnya. Nah, tujuan program yang pertama ini melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk mengenalkan permainan tradisional melalui sekolahan, boleh ya, melalui sekolah kita juga, untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, budaya kita sendiri. Yang selanjutnya, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa, karena kita ketahui permainan gobak sodor ini juga termasuk kegiatan fisik karena membutuhkan kelompok atau tim, ya. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas yang saya jelaskan tadi juga. Sportivitas juga harus kita tanamkan kepada anak didik kita, terutama kita juga, sportivitas dalam permainan. Jadi kita harus ajarkan sportivitas dan komunikasi yang baik antar terutama guru, terus
peserta didik, intinya kekeluargaan. Dan seperti yang kita namakan kombel kita yang sudah berjalan lama, kombel kita tentang kekeluargaan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keempat itu memperkuat rasa kebersamaan, kekompakan sesama siswa. Nah ini tujuannya itu, memperkuat rasa kebersamaan, kekompakan sesama siswa. Selanjutnya nah ini capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama itu capaian itu yang pertama meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, serta melatih kekuatan otot dan koordinasi tubuh atau kelunturan. Yang kedua, pengembangan kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan melatih kecepatan reaksi dalam pengembalian keputusan serta meningkatkan konsentrasi peserta didik. Yang selanjutnya, pelestarian budaya, menjaga kelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua itu langkah-langkah perencanaan. Itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan perencanaan ini menentukan jumlah peserta, menentukan jadwal pelaksanaan, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti lapangan, garis batas, dan peralatan lainnya, serta menghitung anggaran yang dibutuhkan. Pelaksanaan menyampaikan tujuan dan tata tertib permainan bagi peserta menjadi beberapa kelompok yang seimbang, menjelaskan aturan permainan secara jelas dan detail kepada peserta didik agar peserta didik mengerti cara permainan tradisional Lupa Sodor, yang mana peserta didik ini kita ketahui diajak permainan tradisional itu agak males. Makanya saya sering, sekarang kita permainan tradisional, sering saya ajak seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kok Kebak Sodor kok ini ya? Bukan, itu karena PKG ini mengajarkan seperti itu. Sebelum PKG juga saya sedang melakukan permainan tradisional, karena saya dulu di perkuliahan juga diajarkan melestarikan permainan tradisional. Yang terakhir, evaluasi. Kumpulkan masukan dari peserta, pelatih dan panitia, analisis data yang diperoleh untuk mengetahui keberhasilan program, melakukan perbaikan pada program yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi kita. Yang selanjutnya, ketiga, hasil yang diharapkan. Nah, ini akan diharapkan oleh kita. Yang pertama, peserta didik lebih sehat dan bugar, tentunya karena itu Pak Saudara itu berkaitan dengan fisik. Ya. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik. Selanjutnya juga peserta didik memiliki rasa bangga terhadap budaya bangsa. Jadi kita tanamkan peserta didik itu bangga terhadap budaya tradisi bangsa Indonesia. Selanjutnya bawah lagi. Meningkatnya kesadaran peserta didik akan pentingnya melestarikan permainan tradisional. Jadi kita tanamkan ke peserta didik supaya mereka ini bangga terhadap permainan tradisional yang kita miliki. Struktur program itu ada 3 Bapak Ibu. Jenis program itu P5. Skala program itu seluruh peserta didik
SDN 3 Cahaya Maju. Yang ketiga, pengaturan program itu kegiatan dilaksanakan mulai awal Januari sampai Februari 2025 boleh, sebelum 2024 juga boleh, itu terserah kita yang melakukan. Mitra komunikasi belajar itu yang pertama pasti itu kepala sekolah Bapak Warismadi sebagai penasehat dan fasilitator. Yang kedua, guru PJOK sebagai pengembang materi, menugaskan dan evaluasi, penugasan dan evaluasi. Yang ketiga, guru berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi kombel kita kombel kekeluargaan, dan berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada peserta didik. Itu Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya ini aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Aset best thinkingnya, ya, thinking, ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang pertama aset manusia. Aset manusia ini seperti kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik, itu kita harus adanya kolaborasi. Aset fisik yaitu ruang kelas, proyektor, sound system, dan lapangan yang digunakan dalam permainan tradisional. Aset sosial yaitu adalah kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan komite. Yang keempat, aset lingkungan alam. Manfaatkan kayu, bambu, dan bahan lainnya yang ada di lingkungan untuk membuat permainan tradisional. Jadi bukan permainan tradisional, bukan cuma sodor saja, tapi banyak. Ya. Nah, aset politik ini berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Contohnya kalau kita di sekolah yang saya sebutkan tadi, guru, kepala sekolah, dan peserta didik itu juga harus berkolaborasi. Aset finansial itu dana bos, boleh itu dana bos juga boleh digunakan, atau pribadi juga boleh. Aset agama dan kebudayaan ini juga yang sangat penting. Aset agama dan kebudayaan itu melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Lanjut. Yang selanjutnya ini rencana evaluasi. Rencana evaluasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu evaluasi dari siswa. Observasi selama kegiatan untuk melihat tingkat partisipasi dan interaksi sosial peserta didik, serta mengandalkan sesi refleksi untuk mengetahui perasaan peserta didik selama kegiatan. Yang kedua, evaluasi diri guru dan orang peserta didik, wawancara dengan guru dan orang tua peserta didik untuk menilai perkembangan anak terkait aktivitas fisik dan nilai-nilai Pancasila yang diperoleh. Yang terakhir itu alat pengumpulan data, pengumpulan langsung, wawancara dan refleksi bersama guru dan orang tua. Selanjutnya tantangan kita itu yang pertama itu cuaca buruk
ada kemungkinan tantangan itu yang pertama itu tantangan cuaca buruk. Kita ketahui Sumatera Selatan ini cuacanya ada dua, musim penghujan dan musim panas ekstrim. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang aturan permainan gepak sodor. Banyak peserta didik yang tidak mengetahui aturan permainan secara benar. Maklum, sekarang anak-anak zaman sekarang anak-anak milenial. Ya, jadi mereka itu taunya sudah canggih, ya, gadget, ya, dan permainan lainnya. Selanjutnya, persepsi negatif beberapa peserta didik mungkin menganggap permainan yang kuno. Nah ini, Bapak, saya pernah berkata sama anak-anak, ayo kita permainan tradisional. Allah Pak Deso, itu permainan opo aja gitu contohnya. Itu sering saya dengar itu. Solusi kita itu ada 3, Bu. Banyak, tapi saya tulis 3. Yang pertama, menjadwalkan ulang pertandingan ke waktu cuaca yang cerah. Yang kedua, mengajarkan langsung peraturan permainan pada peserta didik serta peserta didik difasilitasi untuk menemukan dan memahami masalah melalui pengamatan paparan gambar atau video tentang peraturan permainan gepak sodor atau permainan yang lainnya tentang tradisional boleh. Yang selanjutnya, membuat permainan tradisional lebih menarik dengan modifikasi permainan. Misal, permainan yang sudah tertangkap akan diberi tanda coretan di wajah dengan bedak. Jangan dengan ini ya, spidol permanen, nanti gak bisa hilang. Ya. Akan diberi tanda apa namanya? Tanda bedak, ya. Atau memberikan harta karun di tempat tertentu yang dijaga. Seperti harta karunnya bisa pena, model tadi yang kita tadi itu bisa pena. Jadi anak-anak itu menjadi semangat, permen juga bisa. Jadi anak-anak nanti semangat untuk permainan tersebut. Mungkin cuma itu Bapak Ibu dari coba di atas. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan tentang rencana tindak lanjut perancangan pembelajaran berbasis project atau sport education model yang biasa disingkat di PKG itu SEM, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang memberikan waktu untuk saya untuk menjelaskan atau penyampaian materi tentang RTL, rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan PKG PJOK tahun 2024 yang saya laksanakan di bulan kemarin itu melalui Zoom, ya. Zoom setiap malam jam 7 setat sampai jam 10 jam 11. Terus dilanjutkan lagi dengan pertemuan tatap muka itu di Kayagung di SMP Negeri 3 itu selama seminggu. Di sana banyak yang saya dapatkan dan saya terima. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan ini di SD kita tercinta ini, SD 3 Cahya Maju. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat siang. Menjelang siang.
agar acara pada pagi hari ini berkah untuk kita semua, marilah kita bersama tutup acara pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah.